Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rismanto. Pada hari ini saya ingin menjelaskan kreativitas dalam pembelajaran literasi teks sastra. Teori kreativitas dan pembelajaran literasi teks sastra. Al-Wisilah 2012-177 mengajarkan literasi pada intinya menjadikan manusia yang secara fungsional maupun berbaca tulis, terdidik, cerdas, dan menunjukkan apresiasi terhadap sastra. Kreativitas, literasi, dan sastra akan mendorong pendidikan di Indonesia untuk mencetak para generasi penerus bangsa yang literat, kreatif, produktif, dan berkarakter, serta mampu berkompetitif dengan negara-negara lain. Ihwal kreativitas. Kreativitas dilihat dari dimensi person, ditemukakan oleh Strasberg Sudarma 2013-20. Seseorang yang kreatif adalah orang yang dapat berpikir secara sintesis. Artinya dapat melihat hubungan-hubungan di mana orang lain tidak mampu melihatnya, dan mempunyai kemampuan untuk menganalisis ide-idenya sendiri serta mengevaluasi nilai ataupun kualitas karya pribadinya, mampu menerjemahkan teori dan hal-hal yang abstrak ke dalam ide-ide praktis, sehingga individu mampu meyakinkan orang lain mengenai ide-ide yang akan dikerjakannya. Kreativitas adalah suatu proses yang tercermin dalam kelenturan atau fleksibilitas dan organilitas dalam berpikir. Ihwal literasi. Literasi memungkinkan orang untuk menggunakan bahasa agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam berpikir, menciptakan dan bertanya, yang membantu mereka untuk menjadi lebih sadar akan dunia dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam masyarakat. Al-Wasilah 2012-162 mengungkapkan literasi seorang tampak dalam kegiatan membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Dari uraian beberapa pengertian literasi yang telah dikemukakan, pada dasarnya literasi berhubungan dengan bahasa dan baca tulis. Kemampuan membaca. Membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tulis. Nur Hadi 1987-13 menjelaskan membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit. Kompleks berarti dalam proses membaca terlibat berbagai faktor internal dan faktor eksternal pembaca. Faktor internal berupa faktor inteligensi, minat, sikap bakat, motivasi, tujuan membaca, dan sebagainya. Faktor eksternal dia bisa dalam bentuk sarana membaca, teks bacaan, faktor lingkungan atau faktor latar belakang sosial ekonomi, kebiasaan, dan tradisi membaca. Manfaat membaca. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari kegiatan membaca. Berikut beberapa manfaat dari membaca. A. Memperoleh banyak pengalaman hidup. B. Memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. C. Mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. D. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. E. Dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. F. Dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan. Dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai. G. Dapat memperkaya,
membendaharaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Dan H. Mempertinggi potensialitas setiap pribadi dan mempermantap eksistensi dan lain-lain. Membaca kreatif merupakan kemampuan membaca tingkat tertinggi dari tingkatan kemampuan membaca seseorang. Artinya, pembaca tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, tetapi juga mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Menurut Somadoyo 2011-25, beberapa keterampilan membaca kreatif antara lain keterampilan 1. Mengikuti petunjuk dalam pembacaan kemudian menerapkannya. 2. Membuat resensi buku. 3. Memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. 4. Mengubah buku cerita atau cerpen atau novel menjadi bentuk naskah, drama, dan sandiwara radio. 5. Mengubah puisi menjadi prosa. 6. Mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Dan 7. Membuat kritik balikan dalam bentuk esai atau artikel populer. Kemampuan menulis. Tarigan 2008-21 mengemukakan bahwa menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut. Hubungan membaca dengan menulis. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas tulisan dapat dilakukan dengan banyak membaca. Melalui membaca, tentunya mengetahui akan bertambah seperti kekayaan kosakata yang digunakan dalam tertulis. Dalam tulisan, pemilihan diksi yang tepat dan banyak hal yang bisa kita peroleh dari kegiatan membaca. Dengan banyak membaca akan menjadi isi tulisan kita berbobot, mendalam, seger, inovatif, imajinatif, berisi, dan bervariasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca dan menulis memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Membaca dan menulis itu bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang logam. Satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Simpulan. Sastra dapat menjadi media untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan literasi siswa. Karena teks sastra merupakan produk kreatif, di dalamnya syarat akan nilai edukatif dan karakter. Dalam proses penciptaan karya sastra memerlukan kreativitas yang tinggi. Namun, yang harus menjadi perhatian para guru agar dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam mempelajari literasi teks sastra. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.